Halo sahabat Spill Novel Donghua, kita akan membahas cerita Donghua berjudul 100.000 Tahun Pemurnian Qi. Sebelum kita lanjut, jangan lupa siapkan kopi dan cemilannya agar lebih nyaman mendengarkan alur cerita novel ini. Untuk membuat saya semakin semangat, jangan lupa subscribe, like, dan bagikan alur cerita video ini. Tidak perlu disebutkan seperti apa selai. Singkatnya, kedua kata tersebut menggambarkannya sebagai mengerikan, sehingga pada upacara penghargaan, hanya 4 orang di posisi runner-up yang menerima penghargaan. Di bawah ini, saya ingin mengundang Dekan Jiantong dari Akademi Jiwa Suci untuk memberikan gelar kehormatan tempur eksklusif kepada 3 tim pertama untuk Akademi. Sorakan memekakan telinga dari menara batu besar terdengar, dan platform nomor 1 sudah menjadi sorotan saat ini. Su yang menggendong Xiao Tuan-Tuan. Gadis ini, sebagai kuda hitam terbesar dalam kompetisi ini, telah menjadi favorit pertama Akademi Jiwa Suci, dan penggemar selalu dikelilingi oleh penggemar kemanapun dia pergi. Din Jiantong, ditemani oleh 3 wakil dekan, pergi ke Battle Platform 1, berinteraksi dengan Su Yang dan lainnya, dan memberikan medali. Hanya saja ketika lelaki tua ini muncul di depannya, Ling Yao yang berdiri di samping Su Yang tiba-tiba kehilangan matanya, seolah-olah dia telah melihat sesuatu yang mengerikan. Dia secara naluriah menundukkan kepalanya, dan nafas tubuh itu terengah-engah. Juga jarang. Perubahan gelisah. Anda tahu, Ling Yao jarang mengalami perubahan suasana hati di tim Su Yang, jadi Su Yang sangat sensitif terhadap hal ini, dan dia segera menyadari ada yang tidak beres. Hah? Kamu? Din Jiantong menatap tajam Ling Yao yang telah menyamar di depannya, mendengus seperti senyuman, dan menyelesaikan apa yang seharusnya dia lakukan secara rutin, pergi seolah tidak ada yang terjadi. Ling Yao, ada apa denganmu? Su Yang bertanya kepada pihak lain dengan prihatin, dan dengan wawasannya, dia sudah melihat sesuatu yang salah dengan gadis ini. Din itu bernama Jiantong, sepertinya aku pernah melihatnya di suatu tempat. Nafas di tubuhnya membuatku merasa sangat familiar. Su Yang mengangguk sambil berpikir dan tidak banyak bicara. Setelah kembali ke Pagoda Batu Long Kun, semua siswa kelas Long Kun secara sukarela bergerak maju, mengubah wajah xenofobia mereka kepada peminjam, tersenyum dan mulai menyelinap ke depan. Ahaha, menurutku kamu tidak benar-benar memenangkan kejuaraan, begitu kuat. Di masa depan, kelas kita juga akan menjadi kelas juara, semua orang harus saling menjaga. Ayo kembali ke toko pandai besi. Aku pergi untuk menjadi pengesahan bagiku, dan biarkan aku mengikutimu. Biaya pengesahan adalah apapun yang kamu inginkan. Kepala Su yang besar, dan mereka berpikir tentang bagaimana meninggalkan tempat kejadian. Tiba-tiba cahaya dan bayangan terbang di atas awan. Wakil dekan Galio yang baru saja menemani Jiantong ke penghargaan. Beberapa dari mereka adalah anggota juara. Din Jiantong mengundang Anda untuk makan malam. Setelah 3 jam, Anda bisa datang ke Stone Pagoda Wan bersama Long Kun. Su Yang secara naluriah mengingat apa yang dikatakan Ling Yao pada dirinya sendiri ketika penghargaan diberikan, dan merasa bahwa makanan ini tidak akan tampak sesederhana itu. Oke, kami mengerti. Wakil dekan mengosongkan dan pergi, dan semua siswa kelas Long Kun pergi sendiri, hanya Long Kun dan Su Yang tersisa di menara batu besar ini. Kamu sangat beruntung. Dekan tidak pernah berhubungan dekat dengan siswa, dan bahkan guru dari perguruan tinggi seperti saya jarang melihatnya secara langsung. Su Yang dan Ling Yao saling memandang dan merasa pasti ada sesuatu yang rumit di dalamnya. Di malam hari, apakah kamu yakin ingin pergi bersama kami? Tentu saja. Kenapa tidak? Ini kesempatan langka bagiku untuk menunjukkan wajahku, tolong, tidakkah kalian ingin menyeberangi sungai untuk mematahkan jembatan? Aku berencana memanfaatkan pantat dekan malam ini. Tentu saja, Long Kun tidak tahu apa yang dialami Su Yang dan yang lainnya, dan dia bahkan tidak bisa memahami petunjuk samar Su Yang. Sebaliknya, dia sepertinya menantikan makan malam ini. Dalam sekejap mata, 3 jam berlalu, dan langit perlahan meredup. Long Kun memimpin tim Su Yang bersama 5 orang ke Pagoda Batu nomor 1, hanya untuk menemukan bahwa 2 wakil direktur telah menunggu di luar Pagoda Batu lebih awal untuk menyambut Su Yang dan partainya. Begitu megah? Bukankah Anda hanya memenangkan kejuaraan? Apakah Anda menginginkan formasi yang begitu besar? Hujan akan datang dan angin bertiup ke seluruh penjuru gedung. Ketika Su Yang melewati 2 wakil dekan, 2 pembangkit tenaga listrik di puncak dunia gua ini memberi Su Yang perasaan aneh yang tak terlukiskan. Di permukaan, mereka sopan dan ceria, tetapi kenyataannya, tidak ada yang mengenal mereka. Pikiran disembunyikan.
Setelah memasuki aula bagian dalam menara batu, aula khusyuk ini tampak mewah dan indah. Sebagai menara batu nomor 1, tempat ini biasanya menjadi tempat pertemuan tamu dan jarang terbuka untuk dunia luar. Selamat datang di tim yang telah memenangkan kejayaan kejuaraan. Dekan berbalik dan tersenyum dan memandang semua orang di tim Suyang. Ahaha, dekannya sopan, itu karena mereka kuat dan tidak ada hubungannya denganku. Long Kun memaksakan gelombang kehadiran, tetapi yang memalukan adalah bahwa dekan bahkan tidak melihatnya sama sekali, tetapi matanya lebih tertuju pada tubuh Ling Yao. Tidak lama setelah dia duduk, dia bertukar beberapa salam sederhana, dan dekan tiba-tiba mengubah kata-katanya, adik laki-laki ini memiliki pencapaian luar biasa di dunia pedang, dan dia juga seorang siswa dalam status pinjaman. Keturunan macam apa kamu datang dari sebelumnya? Betulkah? Su yang berpikir begitu, dan saat makan makanan di depannya, Ling Yao meletakkan peralatan makan di tangannya dan berbisik, lintel kecil, tidak ada gunanya disebutkan. Oh, Tanah Suci Pedang Surgawi, salah satu dari 10 tempat suci di daratan, telah menjadi sekolah kecil. Begitu suara dekan keluar, Bai Lian Sui dan Ling Qingshu menghentikan gerakan mereka pada saat bersamaan, dan memandang dekan dengan ekspresi serius. Kamu pantas menjadi dekan Akademi Jiwa Suci, benar-benar mendapat informasi yang baik. Kamu bahkan pernah mendengar hal-hal tentang Tanah Suci Pedang Surgawi. Su yang tersenyum tenang dan berbicara, dia tahu sudah waktunya untuk maju dan bertemu dengan benda tua ini. Jangan beritahu aku beberapa orang, tetua ketiga dari Tanah Suci Pedang Surgawi adalah saudaraku. Tanah Suci secara tragis digulingkan. Untungnya, anggota keluarga tetua ketiga membawakan pesan itu kepadaku dengan seberkas sisa pikiran dari pikiranku. Saudara, saya tahu bahwa Suyang, leluhur Tian Lanzong, secara pribadi memimpin orang-orang untuk menghancurkan Tanah Suci, dan juga membantu Ling Yao, yang berada di Tanah Suci, untuk menjadi guru suci yang baru. Ling Yao tidak lagi menyembunyikan apapun, dan menatap tajam ke arah dekan. Ya, Tanah Suci memang telah mengalami perubahan yang luar biasa, dan aku juga meninggalkan Qizhou karena alasan ini. Oh, ternyata jadi seperti ini. Kalau begitu, kamu harus menjadi murid langsung dari Holy Master Ling Yao. Kamu bisa memberikan Limbao Jade kepadamu. Orang bijak yang begitu agung akan datang ke 3000 kota kecil Daozhouku. Sebagai mahasiswa di perguruan tinggi, saya tidak memahaminya sedikit. Setelah membicarakannya, makan ini jelas belum selesai. Su yang tertawa terbahak-bahak, Din, bagaimana Anda bisa membuat kesalahan tingkat rendah dengan kebijaksanaan yang begitu besar? Ada beberapa hal, jangan beritahu mereka, karena sekali Anda melakukan itu, Anda akan menderita konsekuensi yang tak terbayangkan. Ledakan. Nafas kuat Su yang dilepaskan seketika, dan semua panci dan wajan di atas meja hancur berantakan, dan bahkan meja kayu panjang yang halus ini terbang bersama. Nah, apa yang terjadi? Kalian. Long Kun benar-benar tercengang. Dia tidak pernah membayangkan bahwa beberapa siswa di bawahnya ini akan memiliki identitas sejati yang luar biasa.